Rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro dilakukan secara virtual di Rupatama, Balai Kota Mongtani. Selain Kota Batu, ada sejumlah kabupaten dan kota yang turut mengikuti rakor evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kodam 5 Brawijaya. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dalam paparannya mengatakan jika dibandingkan dengan PPKM Mikro tahap 1 hingga 4, PPKM Mikro tahap kelima ini menunjukkan penurunan tren pasien terkonfirmasi positif. Kesembuhan rata-rata 2 orang per hari dengan presentasi 90%. Adanya angka kematian 2 kasus yang terkonfirmasi positif dalam beberapa hari terakhir di Desa Sumber Berantas menyebabkan zona kuning di Kota Batu mengalami penambahan. Mengatasi penambahan kasus di bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Batu tidak melarang kegiatan peribadatan seperti sholat tarawih dan juga tadarus. Hanya saja pihak pemerintah kota menghimbau kepada seluruh desa kelurahan untuk memperketat dan memantau pemberlakuan protokol kesehatan di masjid dan musola. Untuk persiapan lebaran, mudik dan juga libur panjang sebagai kota wisata, pemerintah Kota Batu telah memprogramkan vaksinasi bagi pelaku usaha di Kota Batu. Sedangkan untuk pendatang yang ke Kota Batu dihimbau untuk menunjukkan hasil vaksinasi dan juga rapid antigen. ASOPS Kodam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Handoko Prasetyo memberikan apresiasi atas antisipasi yang dilakukan Pemkot Batu untuk menekan penambahan kasus. ASOPS Kodam 5 Brawijaya juga menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama Ramadan, mengintensifkan pembersihan masjid dan musola, menggunakan sajadah masing-masing saat tarawih, dan tidak melaksanakan sahur on the road. Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batu terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama Ramadan. Dan juga mengantisipasi libur serta mudik lebaran, di mana Kota Batu pasti akan sangat ramai karena merupakan kota wisata. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sendiri selama Ramadan tidak melarang kegiatan peribadatan seperti tahun lalu karena pertumbuhan dan penyebaran COVID-19 relatif sudah bisa dikendalikan. Hanya saja Dewanti meminta seluruh tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan. Dewanti menghimbau masyarakat terutama takmir masjid mentaati aturan ini agar tidak ada pelarangan kegiatan selama Ramadan. Dewanti juga meminta agar masyarakat yang tidak enak badan dan lansia untuk tidak melakukan ibadah berjamaah ke masjid. Terkait larangan mudik, Dewanti Rumpoko meminta masyarakat mematuhi protokol pemerintah pusat. Tadi itu adalah evaluasi Monef seluruh Jatim di kota-kota yang memang punya kekhususan, termasuk di Batu ini khusus karena kota ini adalah kota jujukan untuk wisatawan. Jadi diminta kami untuk mempersiapkan itu segala sesuatunya, bukan hanya tentang protokol kesehatan, tetapi juga kalau bisa sudah buat orang-orang yang berkegiatan di pariwisata ini divaksin supaya terlindungi. Nah, itu akan kami koordinasikan ke Dinas Kesehatan untuk bisa memfasilitasi itu. Soal protokol kesehatan, soal ketentuan yang lain itu wajib hukumnya. Yang jelas kita semua berbenah untuk bisa menyambut liburan ini biar supaya tidak terjadi ledakan pandemi COVID. Ya. Terkait pembatasan kegiatan ibadah mungkin selama Ramadan ada nggak? Oh iya, sesuai dengan prokes bahwa di masjid itu 50% harus, dan kemudian memakai alat sholat sendiri, karpet tidak boleh, kalau bisa berwudu pun sudah dari rumah, dan saya menghimbau supaya orang-orang yang sepuh-sepuh lebih baik sholat di rumah saja. Orang-orang yang juga merasa badannya tidak sehat lebih baik ibadah di rumah saja. Sama terkait mudik, Bu, nanti ada larangan mudik seperti apa ke Batu atau seperti apa? Ya, himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu supaya mentaati peraturan itu. Mari kita lebih mementingkan keselamatan daripada melakukan hal-hal yang kemudian bisa menjadikan masalah ya. Dari Kota Wisata Batu, Ari Pungkaji, ATV melaporkan.